Hai, saya Marta Suherman, masih di rumah aja dan masih memotret di rumah aja. Jadi di video yang kali ini saya mau sharing tips buat teman-teman yang ingin memulai usaha online. Masih dalam masa karantina COVID-19, apalagi minggu-minggu ini sudah masuk dalam minggu-minggu PSBB. Saya percaya banyak banget teman-teman yang sudah beroperasional di rumah, bekerja dari rumah, dan juga mungkin teman-teman yang punya toko sudah tidak bisa beroperasional lagi karena harus mengalihkan bisnisnya menjadi bisnis online. Dan untuk memiliki bisnis online ini harus diwakili dengan visual yang bagus. Apalagi kalau teman-teman mungkin memasukkan dalam situs-situs e-commerce atau social media, otomatis kita harus memiliki visual yang bagus untuk berjualan. Nah, di video yang kali ini saya mau sharing tips memotret beberapa produk. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang memiliki usaha online. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau saya tidak punya kamera? Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan smartphone untuk memotret kebutuhan online shopnya. Apalagi smartphone zaman sekarang itu sudah banyak yang canggih ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau tidak memiliki kamera profesional. Lakukan apa aja yang bisa dilakukan, apalagi zaman sekarang semuanya itu yang penting lebih ke konsepnya. Konsep dan juga hasil akhirnya. Jadi fotografi itu sebenarnya tidak semata-mata dengan alat. Jadi banyak teman-teman yang mungkin salah kaprah mengenai fotografi. Banyak orang yang memikirkan bahwa fotografi itu adalah alat, fotografi adalah kamera. Sebenarnya fotografi itu sendiri adalah cahaya. Jadi kalau teman-teman tahu asal katanya bahwa fotografi adalah melukis dengan cahaya, artinya kita harus mengenali cahayanya itu sendiri. Cahayanya itu yang membedakan hasil foto kamu menjadi bagus apa tidak. Oke, karena kebutuhan foto untuk online shop itu banyak banget jenisnya, jadi setiap produk itu punya penanganan yang berbeda-beda. Nah, di video yang kali ini saya akan spesifik membahas untuk fashion fotografi. Jadi buat teman-teman yang produknya produk fashion, bisa disimak tips berikut ini. Tips pertama adalah mengenali produk yang akan kamu perjualbelikan. Jadi kalau kita bicara pakaian, pasti kita akan bicara soal kemeja, kaos, celana, atau rok, atau sepatu, atau kaos kaki. Bisa juga kita bicara dengan dress. Nah, macam-macam jenis pakaian ini kita harus bisa jelaskan dalam sebuah foto. Karena pada saat kita berbisnis online, klien atau customer yang akan membeli produk kita itu tidak melihat real, tidak melihat bentuk aslinya. Jadi kita harus bisa memvisualisasikan mereka secara benar. Visualisasi secara benar saja sebenarnya tidak cukup, karena kita membutuhkan nilai estetika juga di dalamnya. Jadi sebuah foto itu harus mengandung unsur keindahan. Dan juga kalau teman-teman pernah nggak sih ngalamin beli satu produk warnanya beda? Nah, itu juga jadi masalah. Jadi dalam berbisnis online kita harus benar-benar menunjukkan hasil foto dengan warna yang seaslinya. Kalau kita bicara soal warna, ini otomatis erat banget hubungannya dengan yang namanya white balance. Nah, di kamera kamu atau di smartphone kamu pasti ada menu yang tulisannya WB. Nah, WB ini singkatan dari white balance. Jadi teman-teman harus tahu white balance yang kita gunakan. Ini ada kaitannya dengan cahaya. Jadi cahaya kira-kira berapa sih Kelvin cahaya yang kita gunakan saat ini. Jadi misalnya kalau teman-teman motret di pagi hari, nah itu biasanya cenderung lebih warm. Siang-siang itu cenderung lebih flat, lebih putih, dan biasanya malam hari cenderung lebih biru atau lebih dingin. Jadi bila kita salah memasang white balance, ini akan fatal akibatnya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya baju warna putih, ketika white balance-nya salah, misalkan terlalu bluish, terlalu biru, warnanya pasti akan sedikit warna biru muda. Dan kemudian kalau warnanya terlalu warm, nanti dia akan warnanya seperti warna putih gading gitu ya, warna-warna agak-agak kekuningan. Jadi ini sangat fatal banget akibatnya. Jadi teman-teman harus tahu persis settingan yang paling pas untuk produk yang akan kalian foto. Dalam berbisnis online, kita harus bisa menyampaikan visual yang sesuai dengan bahan yang kita ingin jual. Jadi kalau kita misalnya mau menjual produk kaos, visualnya harus melukiskan kalau itu adalah kaos.
Produk-produk pakaian tuh banyak banget bahannya, misalnya brocade, spandex, polyester, chiffon, atau lain sebagainya. Nah, informasi ini menjadi penting bila kita ingin berbisnis online. Karena dalam berbisnis online, kepercayaan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Bila kita salah menyampaikan informasi, kita bisa kehilangan kepercayaan konsumen. Kemudian kita juga harus mengumpulkan foto-foto yang menggambarkan detail dari pakaian tersebut. Tips kedua adalah memotret produk tersebut satu persatu. Memotret pakaian satu persatu menjadi satu hal yang penting, karena pada saat kita ingin mempostingnya di sosial media atau website e-commerce, kita harus meletakkan satu persatu dengan background yang polos. Sebagai pelaku bisnis fashion, sudah pasti kita harus tahu cara styling yang baik. Nah, itu tips yang kedua. Jadi teman-teman yang kurang mengerti soal styling, coba dicari referensinya di internet karena banyak banget referensi untuk styling produk. Saat kita ingin memotret sebuah produk, pastikan produk itu tidak berantakan seperti ini. Jadi harus di steam dulu atau disetrika supaya detail-detail tekukan atau lipatan itu hilang dan baju ini bisa tampil dengan lebih baik. Kemudian bagaimana caranya untuk memotret sebuah produk? Apakah kita harus memiliki studio khusus? Nah, jawabannya adalah tidak. Yang paling penting adalah kita memiliki alas yang cukup untuk meletakkan produk ini. Jadi kalau teman-teman mungkin punya alas parket kayu seperti ini juga bisa dipakai. Atau bila teman-teman memiliki karpet seperti ini juga bisa dipakai sebagai alas foto. Bila kurang, teman-teman bisa mempelajari cara membuat tabletop. Nah, tabletop ini biasa digunakan oleh teman-teman yang memotret produk. Nah, di sana bisa kita gunakan sebuah kursi atau meja dengan kertas berwarna putih. Atau alternatif lain adalah menggunakan light box yang bisa dibuat dari sebuah kardus dengan kertas kalkir. Nah, itu bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan efek softbox. Kalau teman-teman memiliki produk yang cukup besar seperti baju atau kemeja orang dewasa, teman-teman bisa meletakkannya di lantai dan kemudian memotret dengan angle flat lay. Alternatif kedua adalah dengan menggunakan hanger. Jadi teman-teman bisa menggantung pakaiannya dan kemudian menggantungnya dengan backdrop yang berwarna polos. Backdrop berwarna polos jika teman-teman tidak memiliki kain backdrop, cukup dengan tembok putih seperti ini. Jadi ini kita bisa gantungkan nanti dan kemudian kita foto. Dan untuk letak hangernya sendiri kita harus pastikan hangernya itu balance dan juga gunakan hanger yang tidak berwarna-warni. Jadi gunakan yang warna-warna netral, bermotif kayu. Nah, itu biasanya membuat foto itu menjadi elegan. Hanger yang berwarna terang akan mencuri perhatian sehingga orang yang melihatnya tidak terfokus kepada produknya tapi terganggu oleh hangernya. Jadi jangan menggunakan hanger-hanger yang berwarna mencolok. Membuat sebuah foto dengan konsep mix and match seperti ini juga bisa menjadi satu alternatif yang menarik. Karena orang mungkin akan berpikiran kalau dia membeli satu jaket seperti ini, mungkin dia bisa mempadu padankan dengan bawahan seperti ini atau dengan tas yang seperti ini. Jadi ini bisa memberikan inspirasi bagi orang yang ingin membelinya. Angle flat lay adalah angle yang diambil seperti ini, jadi posisinya adalah 180 derajat dari permukaan lantai. Nah, teman-teman bisa menggunakan angle seperti ini untuk memotret di rumah. Satu hal yang harus diperhatikan bila kita ingin mengambil flat lay adalah cahaya. Jadi pastikan cahayanya datang dari sisi samping dan bukan dari sisi atas, karena kalau dari sisi atas, bayangan kamera atau bayangan kita sendiri akan bocor ke bawah. Selain cahaya, yang harus diperhatikan adalah alas itu sendiri. Pastikan alasnya adalah alas polos, tidak banyak motif, sehingga tidak mengganggu foto yang kita akan buat. Memotret dengan menggunakan talent pastinya menjadi satu yang lebih menarik karena dengan manusia, dengan orang, kita bisa membayangkan hasil akhir dari produk tersebut.
Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada talentnya, mungkin bisa menggunakan orang yang ada di rumah. Yang pasti harus dicari yang bentuk badannya lebih proporsional. Karena kita tujuannya adalah berjualan. Jadi kalau badannya kurang mendukung, biasanya memang kurang menarik. Tapi untuk wajah, jika kita tidak menemukan talent yang berwajah cantik atau berwajah menarik, kita bisa memotong bagian mukanya. Jadi cukup bagian badannya saja. Tips yang ketiga adalah mengenali teori warna. Jadi baju itu pasti memiliki warna-warna yang berbeda-beda. Tapi untuk memadu padankannya dalam sebuah foto, kita harus tahu palet-palet warna yang cocok. Misalnya saya ingin menggunakan palet warna berwarna merah seperti ini. Mungkin saya akan mencari warna-warna lain yang mendekati warna ini atau netral sehingga bisa di mix and match. Warna ini menjadi satu unsur yang penting dalam sebuah foto karena kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Misalnya kita dalam musim gugur, pasti warna-warnanya akan berwarna coklat seperti ini. Lalu kemudian jika kita ingin masuk dalam musim semi, misalnya kita bisa menggunakan warna-warna terang seperti ini. Tips keempat adalah editing. Jadi pada saat kita sudah selesai memotret produk, kita harus memberikan warna-warna yang menarik sehingga bisa kesannya menjadi lebih mewah. Tapi harus hati-hati pada saat kita melakukan editing, karena bila kita memberikan filter yang berlebihan, warnanya bisa berubah sehingga orang yang membelinya bisa saja menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan gambar yang dilihat sebelumnya. Tips keempat adalah watermark. Jadi pastikan foto kita memiliki watermark untuk melindungi hak cipta. Jadi bisa saja mungkin ada orang yang berjualan produk yang sama tapi tidak memiliki foto, kemudian dia mengambil foto kita. Dan selain itu juga fungsi yang terselubung di balik watermark adalah toko atau contact person dari yang online shop yang kita buat. Sehingga orang bisa saja mungkin menyimpan fotonya tapi lupa terhadap kontaknya. Jadi lebih baik disertakan di dalam foto kita. Nah, sharing tips memotret untuk kebutuhan online shop sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Stay safe guys.